Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam Jumat Barokah pada Rie Bingkai Trans Dakwah, yang mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, sehingga dengan nikmat syukur, dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan lipat ganda terhadap nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepadanya, berusaha maksimal mengikuti seluruh jejak sunnahnya, kita akan mendapatkan syafaat di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku pemirsa Rie Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada kesempatan kali ini saya ingin mempertegas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya adalah, lihatlah apa yang dikatakannya, jangan kamu lihat siapa yang berkata. Maka memulai dari itu, dengan sedikit kemampuan, dengan sedikit pengetahuan, saya membangun ghirah kepada seluruh dai-dai, kepada seluruh penceramah-penceramah, untuk senantiasa berusaha mensyiarkan kebenaran yang telah diyakini, yang insya Allah ini adalah upaya kita menata kebaikan di dunia sampai ke akhirat kelak. Saudaraku sekalian, jamaah Rie Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang mendasar di dalam Islam adalah persoalan iman. Ini persoalan akidah, persoalan yang sangat mendasar sekali di dalam Islam itu. Maka izinkan saya kali ini membuka, membedah, dan mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang apa sebenarnya iman itu. Kalau kita lihat secara umum, kita mendengar, kita mengetahui, dan mungkin banyak kita diajarkan bahwa arti dari iman itu adalah percaya. Namun saya melihat bahwa ketika kata iman itu menjadi satu kata yang dimulai oleh sesuatu, maka kita harus mengembalikannya kepada yang mengeluarkan istilah itu, agar kita dapat menarik pengertian yang tepat, menarik pengertian yang lebih dalam, menarik pengertian yang mungkin saja kita terlepas dari pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, kita mau tinjau, kita coba tinjau, ajukan yang pertama bahwa melalui ilmu shorof, yakni teori bentuk kata, kata iman ini dibentuk oleh kata kerja atau fa'il namanya, sebagai alternatif atau sebagai pilihan yang pertama, yakni kata kerja dari 3 huruf pokok dari kata amanah, atau juga dari kata aminah, atau juga dari kata amunah, yang artinya adalah percaya. Nah, kata kerja 3 huruf pokok ini juga pada akhirnya membentuk menjadi kata 3 huruf pokok tambah 1
atau disebut dengan sulasi mazid. Sulasi mazid menjadi kata amanah. Jadi panjang dia dibaca amanah. Yu'minu, imanan. Nah, kata imanan ditemukan menjadi masdar atau akar kata dari kata amanah itu. Jadi artinya juga masih ketika kita mau menarik secara literal, artinya juga percaya. Nah, saat ini kita ajukan dulu bahwa kata iman itu adalah beriman. Jadi nggak usah dulu kita tafsirkan. Kemudian alternatif yang kedua, kata iman itu dibentuk dari kata benda. Dibentuk dari kata benda atau sudah membentuk menjadi kata benda atau yang disebut dengan isim, diajukan melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi al-iman aqdum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalum bil arkan, atau dengan redaksi yang berbeda, dengan matan yang berbeda, namun pada prinsipnya sama. Misalnya tasdiqum bil qalbi atau ma'rifatul qalbi. Nah, itu dia menyamakan kedudukan dengan aqdum bil qalbi tadi. Maka artinya adalah tambatan di dalam hati. Aqdum bil qalbi, tambatan atau ikatan atau ketetapan, ya. Aqdum bil qalbi wa iqrarum bil lisan, yang diikrarkan dalam ucapan, yang diikrarkan dalam ucapan, sesuatu ikatan, sesuatu tambatan hati yang diucapkan ke dalam ucapan. Wa amalum bil arkan, dan diamalkan oleh seluruh anggota tubuh. Berarti diamalkan oleh seluruh perbuatan kita. Maka inilah yang memiliki, yang jadi pengajuan yang pertama dalam bentuk fa'il atau kata kerja, yang kedua dalam bentuk isim, yakni dari kata benda, yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tadi. Saudaraku sekalian, sahabat bingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika dua alternatif ini kita ajukan, maka keduanya memiliki konsekuensi ruang dan lingkup. Jadi ada konsekuensi ruang dan lingkup. Yang pertama, ketika kita mengajukan pada kata kerja fa'il tadi, maka ruang lingkupnya adalah hati. Karena bicara kepercayaan adalah bicara hati. Namun ketika kita melihat pada bahagian pengajuan kata benda atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa iman itu memiliki 3 aspek. Aspek yang pertama adalah hati, aspek yang kedua adalah ucapan, dan aspek yang ketiga adalah tindakan. Nah, karena itu maka lebih mempermudahnya pada sisi aspek hati dan ucapan ini menjadi sisi penyerapan atau sisi pemantulan dari apa yang dianalisa. Namanya tanggapan dan penilaian terhadap sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan pandangan. Jadi antara hati dan ucapan itu belum membentuk menjadi gerak. Dia masih bersifat ke dalam, maka dia berposisi sebagai penilaian terhadap tanggapan. Kemudian amalum bil arkan, pelaksanaannya dalam segala tindakan, inilah yang disebut dengan sikap. Maka ketika kita satukan, maka ada sisi pandangan dan ada sikap di dalam pengertian dari iman ini. Saudaraku sekalian, saudara bingkai Transdakwah seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan
pengajuan yang lain pada bahagian surah Al-Baqarah ayat 165. Allah menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Artinya adalah, dan sebagian di antara manusia itu ada yang memperlakukan selain dari ajaran Allah, selain dari yang diturunkan Allah sebagai tandingan. Tentunya menjadikan selain dari ajaran Allah itu sebagai tempat pengabdian mereka. Mereka mencintai hal yang demikian seperti mencintai ajaran Allah atau mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman begitu sangat luar biasanya, begitu sangat dahsyatnya kecintaannya terhadap Allah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari surah Al-Baqarah ayat 165 ini menceritakan dua sisi yang berbeda, di mana yang pertama adalah orang-orang yang memposisikan dirinya dalam posisi pengabdian terhadap selain dari yang Allah berikan. Karena itu maka sisi yang kedua adalah menjelaskan tentang apa sebenarnya posisi iman. Maka posisi yang pertama menunjukkan bahwa mereka sejatinya berposisi tidak berposisi iman, namun mencintai sesuatu selain dari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang mencintai Allah itu menjadi dua sisi yang berbeda. Nah, di sini perlu dipertegas. Asyaddu hubbalillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan sebenarnya orang-orang yang beriman itu bersangatan, begitu membaranya, begitu luar biasanya mencintai Allah itu, dengan pelaksanaan seluruh aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kembali bahwa kita mengatakan Allah menurunkan ilmu yang bernama Al-Qur'an pada surah Ar-Rahman. Nah, kecintaan yang luar biasa ini, asyaddu hubban lillah ini, kata hobi ini dia sudah diambil menjadi bahasa kita, hobi. Hobi itu sebenarnya diawali dari kata hubban atau hubbun. Kalau kita lihat nanti hadis, hubbul watan, kecintaan terhadap agama, terhadap negara. Jadi hubban lillah, asyaddu hubban lillah, bersangatan kecintaannya terhadap Allah. Nah, kita mau gambarkan hal yang sederhana, namun ini menjadi fakta dan realita. Misalnya ada orang tua. Orang tua ini tak adalah cerita kalau orang tua ini tak sayang sama anaknya, payah mencari yang begitu. Jadi tatkala orang tua ini, misalnya lah kita katakan anaknya namanya Iqbal, misalnya begitu. Ada orang tua ini sayang betul dengan anaknya namanya Iqbal. Tiba-tiba Iqbal satu ketika bermain-main, pulang dalam kondisi berdarah kepalanya. Mungkin entah terjatuh Iqbal, entah dilempar pula sama kawannya, berdarah kepalanya. Orang tua yang sudah penat, yang sudah capek, yang sudah lelah bekerja, mungkin sedang baring-baring, atau kalaupun malam misalnya sudah tidur malam, tiba-tiba dengan kondisi anak yang seperti itu, pasti hilang semua rasa capeknya. Bangun langsung. Bagaimana caranya menolong Iqbal yang pulang dalam keadaan berdarah-darah itu. Begitulah sifat dari hubban itu, kecintaan yang luar biasa, asyaddu hubban itu. Sampai sulit sekali kita menggambarkannya. Bagaimana orang ketika berada pada posisi itu. Kalau kita mau tarik sederhananya bahwa ini adalah
posisi di lambung kerinduan, posisi yang benar-benar sangat luar biasa kecintaan itu terhadap Allah itu. Ini posisi orang yang beriman. Sementara posisi orang yang tidak seperti itu, yang memperlakukan satu bentuk kehidupan, satu bentuk pengabdian selain dari yang hubban lillah itu, seakan-akan mereka juga mencintai sama kedudukannya. Padahal antara hubban lillah dengan kahubbillah, seperti mencintai Allah itu sangat bisa dilihat sisi perbedaannya. Jadi jelas bahwa di sini yang orang-orang beriman itu dari segi tindakannya, dari segi amal bil arkannya adalah hubban lillah. Hadirin sekalian, saudaraku, Rie Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kita harus melihat tadi ada kata kerja, ada kata benda mengajukan pengertian dari iman. Kemudian jelasnya bahwa kita ambil kata benda itu berdasarkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dipertegas lagi pada surah Al-Baqarah ayat 165 bahwa jelaslah kita bisa lihat persoalan-persoalan iman ini tidak hanya bicara masalah hati kita, tapi juga akan mewujud pada tindakan kita. Tatkala kita bisa melakukannya dalam tindakan, maka secara otomatis turunannya atau hasilnya nanti akan membudaya di dalam hidup dan kehidupan kita. Saudaraku, Rie Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pastilah akan mengetahui lebih dalam, akan berusaha membongkar dan menggali lebih dalam tentang persoalan iman ini. Namun demikian, coba kita lihat dulu. Di sini ada kopi Solvi. Kopi Solvi ini berada di perdagangan. Kita minum dulu. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kopi Solvi untuk kawan-kawan yang ingin mengunjunginya. Bisa dikunjungi di perdagangan nanti. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Saudaraku sekalian, Rie Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita mau mencoba memperdalam tentang nilai dan harga. Tentunya nilai dan harga pada posisi iman. Ini memperdekat pemahaman kita. Memperdekat pemahaman kita saja. Kata nilai, kita ambil dulu dari pengertian istilah ekonomi. Nilai adalah kemampuan membuat sesuatu menjadi sedemikian rupa. Nah, ini dia. Nilai adalah kemampuan membuat sesuatu menjadi sedemikian rupa. Contoh misalnya, 1 liter bahan bakar minyak premium bisa menempuh jarak 52,24 km. Ini setelah dikaji. Ini untuk sepeda motor. Nah, jadi kemampuan dari 1 liter BBM premium itu bisa membuat sepeda motor atau kereta kalau kita di sini berjalan sejarak 52,24 km. Habislah dia. Nah, ini bersifat objektif. Ini bersifat objektif. Jadi kalau objektif itu, kalau benar katakan itu benar. Kalau salah, ya bilang itu salah gitu. Maka dia menyatakan yang sebenarnya. Ini objektif. Jadi nilai dari 1 liter minyak premium itu, ya tadi, bisa membuat kendaraan itu, kendaraan sepeda motor,
berjalan sejarak 52,24 km. Persoalannya digunakan atau tidak ini. Minyak ini tadi dipakai atau tidak, diisikan atau tidak. Nilai atau kemampuan dari 1 liter minyak itu adalah 52,24 km untuk sepeda motor. Nah, bisa dipahami kira-kira ya. Jadi dia bernilai objektif. Kalian pakai atau enggak minyak itu, digunakan atau tidak, itulah nilainya. 52,24 km kalau digunakan. Kalau enggak digunakan, ya enggak apa-apa. Tapi nilainya tetap. Nah, kemudian ada harga. Harga juga kita ajukan dari sisi ekonomi. Yang disebut dengan harga adalah jumlah yang dikorbankan untuk mendapatkan nilai. Jadi harga ini alat tukar. Alat tukar untuk mendapatkan nilai. Sifatnya berlaku subjektif. Misalnya, kita punya uang. Kalau sekarang ada orang jual minyak di pinggir jalan gitu misalnya, harganya 10.000, ya kan? Berarti kita harus mengorbankan 10.000 itu untuk mendapatkan nilai. Nah gitu. Tapi manakala tiba-tiba harga minyak itu bisa saja melonjak pada saat minyak itu langka. Nah, minyak itu langka bisa jadi 15.000 misalnya. Bisa jadi 12.000 misalnya. Bisa jadi 20.000 misalnya. Dia nilainya kandungannya tidak tepat, tidak tetap. Itulah harga, sesuatu yang kita korbankan untuk mendapatkan nilai. Artinya bahwa seharga apapun itu yang jenis premium tadi 1 liter, tapi 1 liter itu tetap memberikan atau kandungan nilainya membuat atau membuat kendaraan itu bisa sejarak 52,24 km. Jadi harga itu bersifat subjektif. Atau mungkin begini, kalau kita bilang bahwa nilai uang itu juga nilai gitu. Uang itu masukkan ke dalam tangki sepeda motor tuh, atau kereta itu. Masukkan uang itu ke dalam kereta itu. Bisa nggak dia sampai ke jarak yang tadi? Nggak usah kan jarak yang tadi lah. Berjalan aja kereta itu udah paten kali itu. Udah jarang lah dapat kayak gitu. Nah itulah membuktikan bahwa ada perbedaan antara nilai dan harga. Saudaraku seiman, Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman itu memiliki nilai atau harga yang harus dijadikan, harus disandarkan kepada sesuatu. Kemana mau kita sandarkan iman ini? Ini iman tadi kita masih dalam bahasa umum, bahwa iman itu adalah tambatan di dalam hati, ucapan dalam lisan, amal dalam perbuatan atau sikap. Ini belum bersandar kemana. Nah, oleh karenanya maka harus jelas dulu kemana ini disandarkan. Oleh surat Al-Baqarah ayat 4, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada Anda wahai Muhammad, seperti halnya dengan apa yang telah diturunkan dari sebelum Anda. Nah, jadi sebelum Muhammad, sebelum Nabi Muhammad itu ada. Dan mereka meyakini kehidupan akhirat. Semalam kemarin kita sudah buka Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah fid dunya wal akhirah. Jadi di dunia yang ihsan, di akhirat ihsan. Jadi maka kita maksud adalah kehidupan akhirat yang ihsan. Jadi yaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada Anda wahai Muhammad, seperti halnya dengan apa yang telah diturunkan oleh sebelum Anda, dari yang sebelum Anda. Dan mereka dan orang-orang ini, orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad itu, meyakini
hasil akhir kehidupan yang indah. Itulah kehidupan akhirat. Nah, di sini jelas bahwa sandaran iman yang pertama disebutkan di sini adalah sandaran iman yang akan menghantarkan kita kepada kehidupan akhir, kehidupan akhirat yang indah. Jadi bahwa ketika disandarkan iman yang seperti apa ini? Inilah iman yang meyakini atau mengikuti dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa rupanya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Kalau kita bisa bilang bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu kitabnya Al-Quran, agamanya, agama Islam. Sebagaimana mereka juga mengimani yang pernah diturunkan sebelum engkau, wahai Muhammad. Sama-sama arahnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengajuan yang kedua pada surah Al-Ankabut ayat 52. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun." Artinya adalah tegaskanlah. Di sini kalau dalam tafsir dibuat dalam kurung Muhammad. Cukuplah Allah menjadi saksi di antara aku dan kalian. Ini posisi yang berbeda. Cukuplah Allah yang menjadi saksi di antara aku dan kalian, di antara posisiku dan posisi kalian. Dia Allah, ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dia Allah yang menurunkan ilmu, ya'lamu, menurunkan ilmu atau mengilmui fis samawati wal ard, yang di langit dan di bumi. Tak ada yang lepas. Semuanya sesuai dengan ilmu Allah. Walladzina amanu bil batil, dan mereka yang telah beriman terhadap yang batil, wa kafaru billah, yaitu kafir, yaitu kufur, yaitu menutup diri terhadap Allah dengan penurunan Al-Qur'annya, dengan ilmu yang namanya Al-Qur'an tadi. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi dimanapun mereka berada. Ini ada bentuk kata amanu bil batil. Orang yang beriman terhadap yang batil. Wa kafaru billah. Inilah yang menutup diri, yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 4 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada nabi-nabi terdahulu, kemudian yakin mereka, itu yang akan menghantarkan mereka pada kehidupan akhirat yang indah. Sementara yang kedua, pada surah Al-Ankabut ayat 52 ini jelas bahwa walladzina amanu bil batil, mereka orang-orang yang telah beriman terhadap yang batil, wa kafaru billah, yakni orang yang menutup dirinya terhadap kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika humul khasirun. Mereka akan menghadapi hidup atau merasakan hidup yang merugi dimanapun kamu berada sampai ke akhirat. Ini salah satu bentuk dari nilai iman itu, bahwa nilai bagi orang yang beriman terhadap Allah dan terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, nilainya adalah kehidupan akhirat yang indah yang mereka yakini. Sedangkan orang-orang yang beriman terhadap yang batil, nilai iman batil itu adalah kehidupan yang merugi sampai dimanapun mereka berada. Saudaraku sekalian, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kemudian turunan dari ajaran batil itu ternyata diulas oleh Allah, dijelaskan oleh Allah. Ajaran batil yang kufur kepada Allah tadi turun. Penurunannya adalah dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 51 sampai 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillah falan tajida lahu nasira. Ini artinya adalah, tidakkah kamu memperhatikan yang diberi bagian atau porsi dari ahli kitab itu? Mereka beriman terhadap jibti dan taghut. Mereka mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu, jadi jibti dan taghut itu berkata kepada orang kafir bahwa mereka itu lebih baik daripada orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, ini sabil orang yang berada pada jalan Allah. Sabilil haq, orang yang berada pada jalan kebenaran itu. Mereka itu, orang-orang yang jibti dan taghut tadi, mereka itulah yang mendapat laknat dari Allah. Siapa yang dilaknat oleh Allah, tidak ada yang mampu menolongnya. Ini jelas ya, jelas ada jibti dan taghut. Nanti persoalan jibti dan taghut kita buka lagi. Kalau dia Umar bin Khattab menyatakan bahwa jibti itu adalah jibti itu adalah pemahaman klinik, sedangkan taghut itu adalah setan. Jadi taghut adalah ajaran setan. Jibti itu klinik, tapi taghut adalah ajaran setan. Saudaraku, sahabat bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat ini, ketika kita melihat sebenarnya pembagian itu ada dua, pembagian itu menjadi dua pembagian besar, di mana iman harus bergantung kepada siapa, atau iman harus bersandar kepada siapa, atau iman harus melekat kepada siapa. Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 257, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'ahumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah sebagai wali, penolong kalian, alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan kalian dari zulumat atau kegelapan, ilan nur, menuju cahaya atau menuju sesuatu tempat yang terang benderang, sebuah posisi yang terang benderang. Ini majaz bentuknya. Zulumati ilan nur, zulumat itu artinya gelap, nur itu artinya cahaya. Jadi minadh zulumati ilan nur, dari tempat kegelapan menuju tempat yang terang benderang. Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi Allah sebagai wali kalian, sebagai penolong kalian. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh zulumati ilan nur, yang mengeluarkan kalian dari zulumat, berarti berada pada posisi kegelapan, ilan nur, masuk kepada posisi nur atau posisi yang terang benderang. Kemudian walladzina kafaru awliya'ahumut taghut, dan mereka yang walladzina kafaru awliya'ahumut taghut, dan mereka yang kufur, yang menutup diri, awliya'ahumut taghut, itu walinya itu walinya atau pemimpinnya atau pembina kehidupannya itu adalah taghut. Ini taghut lagi.
Tauhid itu yang bagaimana? Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Terbalik nih. Yang mengeluarkan kalian dari nur, dari sesuatu yang terang benderang, masuk ke dalam kegelapan. Yang demikian ini ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah tempatnya di neraka, atau sahabat-sahabatnya neraka, atau penghuni-penghuninya neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Hadirin sekalian, sahabat Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jelas di sini di ayat ini pada surah Al-Baqarah 257, posisi itu jelas nampak di mana orang-orang yang beriman mewalikan sebagai perwaliannya, sebagai pelindungnya, sebagai pembina kehidupannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain, yang kufur, itu disebut dengan pembina kehidupannya adalah Taghut. Nilainya sama. Sama-sama mengeluarkan manusia dari satu posisi dan mengarahkan manusia ke posisi selanjutnya. Di mana posisi Allah sebagai wali itu akan mengangkat derajat manusia dari tempat yang gelap menuju ke tempat yang terang benderang. Sedangkan posisi awliya'ahumut taghut tadi, siapa yang meletakkannya sebagai pembina kehidupannya, yaitu ajaran-ajaran setan itu, akan mengeluarkan kalian dari tempat yang terang benderang itu, kemudian menjatuhkannya pada posisi yang gelap, posisi kehidupan gelap. Hadirin sekalian, sahabat Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya bahwa nanti kesimpulan dari ini semua bahwa ada di dalam surah Al-Isra ayat 9 sampai 11. Allah nyatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'lamuna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk atau jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan, bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar. Mereka akan mendapatkan balasan kebaikan-kebaikan yang besar. Kemudian wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan bagi mereka yang tidak beriman terhadap tujuan hidup akhir, atas pilihannya itu akan kami timpakan azab yang demikian pedih. Wa yad'ul insanu bisyirri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Dan mereka dipersilahkan untuk berdoa atau berharap dengan jalan yang buruk. Silahkan kalian mau berharap terhadap yang buruk itu, atau dengan harapan atau doa dengan kebaikan. Dan sayangnya manusia itu adalah golongan yang tergesa-gesa atau terburu nafsu dalam menentukan pilihan. Jadi iman sandarkanlah pada sandaran kebenaran. Sandaran kebenaran yang benar itu disebut dengan iman yang hak, iman yang benar. Sedangkan yang menyandarkannya kepada yang salah selain dari Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan iman batil. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelasnya bahwa hadis Ibnu Majah, al-iman aqdum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan ini, yakni aqdum bil qalbi, akad di hati atau ikatan di hati, tambatan di hati, kemudian diucapkan di dalam ucapan, kemudian diterapkan di dalam laku perbuatan,
di dalam segala amal dan amal-amal yang dia lakukan, sandarkan kemana? Disandarkan kepada yang hak. Maka sebenarnya tambatan di dalam hati yang benar, kemudian diucapkan dengan benar, dilaksanakan dengan benar. Yang benar di sini dijelaskan bahwa adalah Allah Subhanahu wa taala dan selainnya. Berarti iman yang menyandarkan kepada yang salah, di mana akdum bil qalbinya ditambahkan kepada sesuatu yang salah, kemudian ucapannya diucapkan dengan ucapan pada alur yang salah, kemudian perbuatannya perbuatan dari selain dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ditegaskan pada surah At-Taubah ayat 111, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah istara, menukar, membarter, minal mu'minin, dari orang-orang mukmin itu, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menggapai nilai iman yang menyampaikan kepada kehidupan akhir yang indah itu, yang akhirnya menetapkan kita, menetapkan orang yang menentukan pilihannya kepada hal yang benar itu, maka dia akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa nilai iman yang hak, yang orangnya disebut dengan orang mukmin, akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus dikorbankan? Apa yang harus ditukar untuk ini semua? Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Diri dan harta. Dimaksud dengan diri dan harta adalah bagaimana kita membuang egosentris kita, mengendalikan egosentris kita, menuntun egosentris kita, tidak didominasi oleh egosentris kita. Wa amwalahum, menukarnya juga dengan harta kita. Maka berikan sedekah, menafkah, memberi nafkah, kemudian kita bersosialisasi, kemudian uang atau harta yang kita miliki tidak sepenuhnya kita rasakan milik kita. Itu adalah titipan dari Allah. Silahkan korbankan diri dan harta kita, dan insya Allah kita akan sampai kepada jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi definisi iman adalah iman secara umum menjadi sebuah pandangan kita dan sikap hidup kita, atau garis lurusnya adalah seluruh tindakan kita yang tentunya dari hati kita, kemudian ucapan kita terhadap Allah dan atau terhadap ajaran Allah. Iman secara khusus adalah seluruh tindakan kita. Ini bahasa Indonesianya sih tindakan. Bahasa lainnya adalah seluruh amal kita. Seluruh amal kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan pedoman hidupnya yang namanya Al-Quran itu, yang kemudian Al-Quran ini diajarkan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orangnya disebut mukmin. Sedangkan selain dari itu, yang tidak mau terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, atau mengingkari atau menutup diri dari itu semua, inilah yang disebut kufur. Saudaraku, sahabat Ria Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa perlahan kita coba untuk kita serap, kita pahami, sehingga dia berfaedah, bermanfaat bagi kita, dan menjadi iktibar serta ibrah bagi kita untuk senantiasa berbuat lebih tepat, menggali lebih dalam, sehingga kita tidak putus berusaha untuk mengetahui
hal-hal yang baik yang sesungguhnya ada dan diberikan hak bagi kita untuk bisa memahaminya dengan baik pula. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sadari segala bentuk kelemahan adalah perangkat diri saya. Saya mohon bimbingan, saya mohon arahan, saya mohon didikan kepada para ustazah yang ada di khususnya Kabupaten Batubara untuk bisa lebih memberikan saya masukan, lebih memberikan saya pendidikan-pendidikan yang akhirnya nanti insya Allah juga akan saya sampaikan dan kita sampaikan bersama sebagai tanggung jawab kita, orang-orang yang penyampai yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya mohon ampun sekali lagi kepada seluruh rekan, seluruh sahabat Ria Bingkai Trans Dakwah. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.